Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta uang. Apa kabar Pak Ibu semua? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Pak Ibu. Begini ya Pak Ibu, mungkin sebelum kita memulai masuk ke materi pembelajaran atau materi orientasi yang akan kita bahas pada sore hari ini, terlebih dahulu mungkin kita buat kesepakatan dulu Bapak Ibu, karena pada sesi tadi, sesi pembukaan diseminasi tadi oleh BGP Riau, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar mengenai tata cara pemanggilan kita. Kita di sini malah dianjurkan sekarang Bapak Ibu untuk dalam pemanggilan kita memakai kata kakak. Bisa ya? Ya Bapak Ibu? Bisa kita ganti cara pemanggilan kita dengan kakak? Insya Allah, Kak. Gitu, Pak. Dan ini tujuannya mungkin yang pertama biar tidak ada batasan senior dan juniornya di sini. Jadi kita dianggap sama lah. Dan sekarang pun mungkin seperti yang kakak-kakak lihat, di sini status saya sekarang sebagai fasilitator untuk kelas ini, kelas 005 SIA pada diseminasi gelombang 2 ini. Jadi walaupun seperti itu, kakak-kakak semua perlu kita ketahui dan kita sepakati bersama bahwasanya saya di sini bukan sebagai media belajar, tapi di sini kita sama-sama belajar. Yang membedakan kita, saya lebih duluan mengikuti kegiatan ini. Sebelum kakak kemarin di kami sudah mendapatkan kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan yang akan kita lakukan yang kita mulai pada saat ini. Ya kakak ya. Jadi di sini nanti kita akan buat kesepakatan dan nanti juga sambil menunggu yang lain karena ini udah ada 7 orang. Jadi saya meminta nanti kepada kakak semua buat kesepakatan kita harus punya ketua kelas. Jadi sebelum mulai nanti kita harus ada ketua kelas. Jadi nanti apapun yang mau ditanyakan, apapun kegiatan yang mau dilakukan nanti bisa kita berurusan dengan ketua kelas. Termasuk saya nanti juga bisa nanti berhubungan dengan ketua kelas untuk kegiatan yang akan kita lakukan di kelas kita ini. Bisa Kak? Insya Allah, Pak. Jadi sekarang sebelum kita memulai, di sini sudah ada 7 orang di antara kita yang sudah masuk. Dari yang 7 ini saya minta kesediaan kakak-kakak siapa kira-kira yang akan kita tunjuk sebagai ketua kelas. Ya Kak, silakan rembukkan dulu Kak. Ada yang mau diusulkan atau Kak Rian atau Kak Wiwin sendiri kalau mau, atau Kak Dedi Gustar, Kak Febri juga bisa, Kak Bayu, atau Kak Farid, Kak Winda juga nih.
Ya Kak? Rian, Pak Rian. Ya Kak Rian? Setuju. Oke. Setuju ya Kak Rian ya? Setuju, Kak setuju. Rian, Kak Rian. Oke. Alhamdulillah. Jadi ketua kelas kita sudah ada. Setuju, Kak. setuju. Oke. Dah. Jadi sebelumnya kita mulai ya Kak ya. Nanti saya coba menampilkan ini dulu. Yang pertama nampak Kak? Belum. Belum ya? Nggak muncul. Nggak muncul share screen saya Kak ya? Belum, Pak. Tidak. Oke, sambil menunggu mungkin. Udah, Pak. Udah? Udah. Oke. Hilang lagi Kak ya? Enggak? Hilang lagi ya? Iya, hilang, Pak. Nah, ini mati lagi. Ini mungkin karena jaringan juga nih. Kita ulang. Saya coba cari dia lagi share screen. Tunggu dulu. Assalamualaikum Kak Rian. Bentar ya Kak ya. Ini lagi dicari lagi nih. Nah berat mungkin kayaknya. Ini. Bentar ya Kak ya, sambil menunggu juga ini karena kayaknya karena beberapa akun yang dibuka nih, jadinya agak lambat. Oke, kita mulai ya Kak ya. Di sini udah muncul Kak? Belum? Sudah. Udah, oke. Sudah. Ya Kak, jadi di sini yang pertama sekali kita mulai ke kegiatan pertama kita, yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Jadi pada kegiatan diseminasi ini, sebelumnya salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Untuk yang pertama, kakak-kakak semua, mungkin sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas ya kak ya. Dalam kesepakatan ini kita meminta kita semua bisa yang pertama menghargai waktu, yang kedua aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, yang ketiga menghargai semua usaha, dan keempat semua bisa berpartisipasi. Jadi di sini sangat diharapkan kepada kakak-kakak semua dalam kegiatan ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita tidak ada merasa yang si inilah yang lebih hebat, si ini yang lebih duluan dan lain sebagainya, si ini yang lebih senior. Jadi nggak ada, semua kita bisa berpartisipasi dalam hal ini. Terus untuk yang berikutnya, ini kesepakatan kita bersama, diharapkan kepada kakak-kakak semua bisa menyalakan kameranya. Jadi kita minta untuk selalu on cam selama kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak terlalu lama, karena pada hari ini kita hanya 2 JP, 2 jam pembelajaran, dan sudah kita mulai sekitar 15 menit lebih kurang. Terus mematikan mikrofon dan hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Terus memaksimalkan fitur chat, ada di sebelah samping kanan bawah di laptop kita masing-masing. Terus bagi kakak-kakak yang mau bertanya, silahkan ajukan pertanyaan melalui klik raise hand duluan, biar nanti tidak tumpang tindih. Dan selanjutnya kalau adanya gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena kita belajar melalui jaringan, jadi kita harus harap maklum mungkin dalam hal ini ya kakak-kakak semua. Oke, mungkin dari kesepakatan yang kita buat ini bisa disepakati semua ya kak ya. Insyaallah Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi ini yang belum nampak wajahnya ini, entah memang karena jaringan atau memang karena kameranya sedang tertutup atau apa nih sekarang nih. Kita jumlahnya berapa ya Pak ya? Kita masih di luar Pak, kehujanan. Oh ya. Jadi kita Teman jumlahnya kelas kita berapa Pak? Kakak semua, 1 orang sampai sekarang nggak ada konfirmasi. Berarti kita ada 11 orang. Oh. 12 dengan saya lah nantinya. Oke. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kak ya. Jadi sekarang kita langsung minta bantuan atau tugas dari ketua kelas lah, memimpin rekan-rekan di kelas ini untuk berdoa. Silahkan Kak Rian. Masih belum hidup tuh ininya Kak Rian, mikrofonnya. Oke, ya. Sekarang untuk pertama mungkin sebelum kita memulai pembelajaran atau sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan lancar, hendaknya tidak ada halangan apapun nantinya. Berdoa menurut agama percaya masing-masing, dimulai.
Oke. Baiklah, Bapak Ibu semua. Saya coba share sebentar ya Bapak Ibu. Ini saya coba kita share materi yang akan kita tampilkan untuk hari ini. Ini sepertinya masih ada gangguan juga nih. Ini saya coba men-share materi pembelajaran atau materi kegiatan kita pada hari ini. Dan nampak ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Coba cium dong. Cium. Nanti kalau seandainya tidak jalan nanti sampaikan aja Bapak Ibu ya. Jadi kakak-kakak semua. Oke, pertama seperti yang kita lihat tadi semua. Untuk pertama sekali perkenalkan nama saya mungkin Oke, sambil menunggu sharingnya masuk Bu ya, kakak-kakak semua. Perkenalkan nama saya Erik Iswanto, saya dari Kecamatan Tualang. Jadi agenda kita pada hari ini mungkin bisa kakak-kakak lihat di sini. Nah ini agenda kita 90 menit pada hari ini, yaitu materi pertama, materi orientasi, perkenalan fasilitator dan peserta, pengantar paradigma PJOK berpusat pada peserta didik, dan yang lainnya. Jadi sekarang mungkin kakak semua bisa memperkenalkan diri. Nggak jalan ya kak? Apa lagi masalah ini? Nggak jalan ya slide-nya kak ya? Jalan nggak kak slide-nya?
Jalan, tapi ini masih Nggak tulisan jalan update loh, juga. diam aja di tempat tuh. Nggak jalan ya? Enggak, Oke, saya coba belum. stop dulu. Kayak jaringan nih. Ya Pak, jaringan mempengaruhi. Ya, sepertinya jaringan nih, Kak. Oh, ini dia. Buat kopi dulu Kak Winda. Bisa, sini ribut betul lah, tak dengar. Oke, baiklah Kakak, sambil menunggu share screen. Sebelumnya silakan kakak-kakak semua perkenalkan dirinya, boleh di ini kan di kolom chat nanti atau kita dengarkan langsung. Saya coba bukakan lagi, mudah-mudahan bisa dilihat. Cek. Masih. Ya Kak, yuk silakan disebutkan aja Kak nama-namanya, dari sekolah mana, dan boleh Kakak nanti boleh sebutkan juga apa benda yang Kakak sukai lah, ya bagaimana melambangkan diri Kakak sendiri. Silakan dimulai dari Kakak Wiwin atau Kak Winda, silakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih macet nih. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama belum. Pakai nyanyi boleh Pak? Halo? Silakan Bu, silakan. Namaku Ya. Bu Wiwin, aku perempuan, memakai jilbab, cantik dan banyak teman. Oh, iya. Nama saya Wiwin SPD. Saya dari guru TK Negeri Pemda Siak di Kecamatan Siak. Benda yang saya sukai untuk sekarang kayaknya apa ya? Kalau sekarang lagi suka ini apa namanya? Baru beli tablet baru, jadi lagi suka ngotak-ngatik aplikasi baru gitu, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gitu. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Boleh Kak Winda? Atau untuk mempersingkat waktu juga, mungkin di sini gimana? Enggak jalan dia ya.
Share screen saya nggak jalan ya Bu ya? Kakak-kakak ya? Belum Pak. Nggak jalan Pak nampaknya Pak. Nggak jalan ya? Apa lagi masalah? Iya. Signal nih. Maklum lah hujan sepertinya mungkin. ya. Ini udah beberapa kali nih dilihat nggak berjalan dia. Apalagi karena hujan ini kayaknya nih. Karena hujan nih sinyalnya agak susah nih. Iya. Apalagi tadi kan petir agak kuat kan angin. Sibuk berputar-putar aja dia nih. Nampaknya perkenalan aja hari ini nampaknya Pak. Sebenarnya ada yang perlu kita ini. Ya udah kakak-kakak semua. Nanti gini aja biar nggak payah nanti bisa saya baca. Silakan nanti kakak-kakak tuliskan nama kakak semua di kolom chat yang ada di paling kanan bawah. Sertakan nama benda, boleh benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua dan jelaskan. Saya contohkan kayak saya sekarang misal nama saya Kiswanto, terus benda atau hewan atau apa yang disenangi, misal kayak saya menyenangi atau bisa menggambarkan itu kayak kalajengking. Alasannya mungkin terlihat indah, tapi kalau terlalu didekati dan terlalu dirasakan bisa juga berbahaya gitu. Nah, jadi seperti itu ya Kak ya. Nanti dituliskan di kolom chat aja biar mempersingkat waktu. Bisa Kak ya? Bisa Pak. Jadi biar kita lanjut juga nanti masalah jadwal kita tadi udah sambil ini saya coba share, mudah-mudahan bisa dilihat. Ini jaringannya dari waktu kita ini udah berjalan sampai 3:03:15. Baiklah, Kak, itu ada di share screen saya yang udah saya share. Di situ apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Jadi coba menurut kakak semua apa kira-kira tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ya, silakan Kak, munculkan pendapatnya. Ya Kak, nggak apa-apa, munculkan aja idenya Kak, atau pendapatnya Kak, nggak masalah. Nanti di sini kita sama-sama belajar. Kalau
sama-sama diam aja nanti nggak jalan kelas kita, Kak. Silakan, apa kira-kira menurut kakak semua, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ya, silakan Kak, munculkan. Mengembangkan fisik dan mental siswa. Jadi dari Kak Winda, tujuannya adalah untuk mengembangkan Fisik dan mental siswa. Oke. Terus dari kakak-kakak yang lain masih ada pendapatnya? Silakan. Meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Meningkatkan kebugaran jasmani siswa, itu kata Kak Nazri itu. Masih ada? Ya Kak, kita semua kan bisa dibilang guru PJOK nih. Nah, jadi menurut kita munculkan aja pendapat kita di sini. Nggak ada yang salah dari pendapat kita ya Kak. Semua bisa kita anggap benar lah nantinya. Nih dari Kak Wiwin, meningkatkan keterampilan fisik, motorik, dan sportivitas. Ya, oke. Jadi kalau menurut kita semua mungkin tujuan pembelajaran PJOK itu tidak terlepas dari masalah kebugaran ya Kak ya. Masalah fisik, motorik, kebugaran, disiplin, mungkin di situ. Walaupun di pembelajaran lain mungkin bisa didapatkan bagi para siswa atau peserta didik kita. Dan di sini diharapkan dengan adanya pembelajaran PJOK ini kita bisa mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan mengesankan mungkin bagi siswa nantinya Kak. Selain bisa meningkatkan kemampuan belajar siswa, mungkin ada juga kita yang berpikiran seperti ini, bahwa pembelajaran PJOK itu bagi siswa adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan mungkin ya kakak ya. Pembelajaran yang mereka tunggu-tunggu. Iya Kak? Benar Pak. Ya Pak, betul sekali itu. Kalau kita yang nggak datang nanti bertanya. Kalau guru kelas nggak datang dia nggak tanya tuh Pak. Kalau guru penjas nggak datang tanya tuh. Abang jangan kena siram. Kalau penjas tak datang, atau mungkin apakah mungkin kira-kira pelajaran PJOK itu adalah pelajaran yang dipandang sebagai pelajaran hiburan mungkin bagi siswa enggak Kak? Bisa jadi itu. Bisa jadi ya. Karena dengan pelajaran PJOK dia bisa lepas dari kepenatan dalam kelas ya Kak ya. Nah, jadi atau pembelajaran PJOK itu adalah pembelajaran yang bertujuan atau yang digunakan untuk kebugaran. Tapi kalau kita lihat di lapangan, mungkin banyak, ada beberapa di antara peserta didik, pelajaran PJOK ini ditunggu-tunggu, tapi setelah itu, setelah kita bawa ke lapangan, malah mereka malas bergerak kan? Ada nggak dijumpai seperti itu Kak? Ada. Ada ya? Ada Kak. Ada. Jadi kalau kita sebutkan di sini pelajaran PJOK itu untuk kebugaran,
mungkin bisa juga pembelajaran PJOK ini hanya sebagai seperti yang dibilang tadi, sebagai hiburan bagi mereka, bisa lepas dari kepenatan di dalam kelas. Ya Kak ya? Selanjutnya, kira-kira tantangan utama yang kita hadapi dalam pembelajaran PJOK ini apa kira-kira Kak? Baik tantangan itu di dalam lingkungan belajar kita sendiri atau di dalam lingkungan global lah, Indonesia nanti kita ambil. Kira-kira tantangannya apa kira-kira Kak? Tantangannya kadang ya Pak ya dalam sarana prasarana sebenarnya. Ya, dalam sarana prasarana. Ya. Nah, iya. Memang kan dalam sarana prasarana bisa dimodifikasi, tapi kan nggak semuanya harus dimodifikasi. Betul. Oke, dalam sarana prasarana satu baik itu lapangan dan alat ya Kak Winda ya. Iya, betul. Utama ke situ. Iya, lapangan, Pak. Kadang lapangan ya, betul. Kadang kita membutuhkan lapangan, tapi dengan ada beberapa guru PJOK di sekolah dengan jadwal yang sama, akhirnya kita harus berbagi lapangan yang tadinya besar ya jadi itu. kecil, gitu Kak ya. Sempit jadinya. Iya betul. Atau kalau mau pergi ke lapangan yang luas pun kita terlalu jauh jaraknya kan. Pergi ke sana udah habis pula waktu jam kita. Oke, itu dari kita semua ya. Mungkin seperti itu. Memang kegiatan atau pembelajaran PJOK itu tantangannya lebih cenderung ke sarana tadi. Karena kalau kita lihat, seperti yang dibilang tadi, pelajaran PJOK itu pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh siswa mungkin ya Kak ya. Tapi dengan seperti itu, walaupun ditunggu-tunggu, kadang mereka pun setelah dibawa ke lapangan malah maunya duduk, maunya hanya sekedar bermain-bermain saja, tidak mau juga mengikuti apa yang sekarang atau apa yang akan kita ajarkan sama mereka. Ada yang seperti itu dijumpai, Kak? Ada, Kak. Ada ya. Nanti disuruh bergerak, malah sakit perut lah dibilang dia ya, Kak ya. Sakit perut. Ya. Iya, betul. Inilah panas dan lain sebagainya gitu. Karena Ini- kalau bisa dia mainnya bola kaki aja, itu yang disuka dia kan. Iya. Itu kebanyakan siswa memang seperti itu, Kak. Pembelajaran yang disenangi mereka bola kaki, tapi mereka tidak melihat juga dari sebagian teman-temannya atau rekan-rekan satu kelasnya tidak suka, kayak seperti yang perempuan lebih cenderung tidak menyenangi pembelajaran bola kaki ya Kak ya. Mungkin dianggap itu permainan laki-laki. Ada yang seperti itu Kak? Betul, Pak. Betul, Ada Kak. Kak ya? Oke. Nah, sekarang di slide yang saya tampilkan, ada nampak slide-nya Kak ya? Di sana ada perkembangan pembelajaran PJOK. Ada kondisi saat ini dan ada pula kondisi yang diharapkan. Jadi di sini pada kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi selama ini kita menyampaikan pembelajaran untuk yang diharapkan adalah kita hanya sebagai fasilitas pada pembelajaran PJOK itu ya Kak ya.
Itu yang diharapkan dalam pengembangan pembelajaran ini. Terus kondisi kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif ya Kak ya. Eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan abilitas. Di sini itu yang dibilang tadi Kak. Ada siswa tidak mau, atau mungkin ada juga kita yang selama ini sedikit membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas geraknya. Ya Kak ya? Ada Kak? Halo Kak, masih dengar suara saya Kak? Ada Pak. Masih. Jadi Masih Pak. kondisi yang diharapkan sebenarnya dalam pembelajaran PJOK itu Kak, tidak ada pembagian atau pembatasan gender lagi. Diharapkan dalam pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Jadi kalau materi kita sepak bola, mau tidak mau kita berharap peserta didik yang perempuan itu juga ikut dalam permainan sepak bola itu. Jadi seperti itu. Dan juga mungkin dalam kondisi lain kita ambil ke materi senam irama. Mungkin bagi siswa perempuan itu menyenangkan, tapi tidak bagi sebagian siswa laki-laki. Jadi di sini inilah peran kita Kak untuk memberikan pembelajaran itu semua peserta bisa mengikuti pembelajaran itu dengan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Bisa ya Kak ya? Terus kondisi yang ketiga, kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran yang untuk peserta didik, dan yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman serta sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi di sini Kak, tujuan pembelajaran PJOK itu kita diharapkan selain pembelajaran PJOK di sekolah, kita berharap siswa itu tetap mengembangkan pembelajaran itu, mengembangkan gerak itu di setiap masanya. Maksudnya setiap masanya itu dikembangkan pada setiap kegiatannya. Misal mereka di rumah pun mereka bisa tetap mengembangkan keterampilan geraknya gitu. Jadi itu yang kita maksud dengan perkembangan aktif sepanjang hayat. Peserta didik diharapkan untuk aktif sepanjang hayat. Jadi seperti itu Kak. Bisa Kak ya? Juga. Terus di sini saya sampaikan juga nanti Kak, mungkin ini walaupun awal dalam pembelajaran enggak bergerak, masih ini tujuan dan dampak dari program ini sendiri Kak. Ini nampak tujuan dan dampak dari program itu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Terus meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi adapun tujuan dan dampaknya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, dan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini tujuan dan dampak dari program yang sedang kita jalankan ini Kak ya. Terus di sini ada
penguatan ini sedang berat kali nampak ini. Ini pengantar lakukan modul 2.1 ini dalam program PJOK ya Kak ya. Itu pembelajaran 1 konsep dan keterampilan gerak mengajar. Ini nanti yang akan Kakak lakukan sebagai tugas nanti. Ini akan dibuat nanti tugasnya Kak, pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Pertama, lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan melakukan praktik pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugasnya nanti kakak-kakak semua merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak semua mengajar berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Ya Kak ya. Terus ini nanti kakak-kakak semua akan membuat videonya Kak. Video berdurasi 30 menit. Dan di sana nanti kakak-kakak bisa melakukan pembelajaran dimulai dari tahap awal, entah itu lakukan pengambilan presensi, pemanasan, dan sampai nanti pembelajaran akhir, sampai nanti dengan refleksi dan tindak lanjut. Nanti dipersilakan kakak-kakak bisa dibaca Kak ya. Nampak Kak? Tak nampak. Kecil kali Pak. Apa Kak? Kecil sekali tak bisa dibaca. Tak bisa dibaca ya? Bisa kan Kak? Jadi Zoom lagi di sini Bang. Kak. Di Di Zoom Zoom lagi nggak kelihatan. Coba ya. Bisa Kak? Nampak? Udah. Nampak lah. Udah ya? Ini nanti yang akan kakak lakukan, yaitu praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti kakak diharapkan bisa melakukan atau memberikan membuat video pembelajaran dalam bentuk pembelajaran utuh ya Kak ya, tanpa editan. Jadi diharapkan nanti kakak-kakak melakukan pembelajaran itu tidak ada editan ya Kak ya. Ambil video, buat videonya tanpa diedit. Terus diharapkan video nggak usah terlalu panjang, diharapkan nanti suaranya jelas lah. Jelas apa yang dilakukan dari awal sampai nanti di akhir pembelajaran. Bisa Kak ya? Oke Kak. Kita masuk di sini Kak. Mari kita mulai pemetaan tentang kontribusi PJOK yang bermakna. Nah, di sini Kak, apa diharapkan Kak semua dalam atau yang ingin didapatkan selama pendidikan PJOK, PKG PJOK ini, boleh dibuat ini 1, 2, 3 nanti saya bagikan link pada ini Kak ya, pada kolom chat link ininya ya Kak ya, nanti dituliskan pada Figma Jamboardnya Kak.
Ya Kak, ini ada beberapa kegiatan yang apa yang diinginkan, bagaimana atau apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan, bagaimana Bapak Kakak semua dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan mengatasi tantangannya. Nah, nanti di sini saya coba membagikan link. Nanti boleh Kakak coret-coret di situ. Ya Kak Iwin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Kak, izin bertanya. Terkait ini tugas gitu kan. Saya kan backgroundnya emang dari guru TK gitu ya. Jadi tentang PJOK tuh jujur sekali emang sama sekali belum ngerti gitu loh Pak. Dasar-dasarnya aja belum tahu gitu loh. Jadi dengan tugas yang durasinya lumayan panjang, dengan pembukaan, inti, pendahuluan seperti itu tadi, mungkin nanti Bapak bisa lebih jelasin agak detailnya gitu seperti apa gitu. Apakah harus disesuaikan juga dengan pendidikan anak usia dini atau bagaimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Saya tanggapi Kak ya. Kalau untuk yang seperti itu Kak, begini. Dalam kegiatan video yang dibuat tadi, walaupun Kakak di pendidikan usia dini atau TK atau PAUD ya Kak ya, ada juga kan Kak mengajarkan sedikit banyaknya tentang aktivitas gerak pada anak. Ada ya Kak ya? Ada. Ada Pak, jadi ada. Nanti Kakak buat juga seperti itu. Buat aja videonya. Kakak buat, nanti videokan aktivitas apa yang akan Kakak lakukan sama anak-anak itu atau sama peserta didiknya, apa yang Kakak mulai duluan. Misal nih Kakak ajak dulu berdoa, Kakak ajak dulu bermain, lari-larian dan lain sebagainya. Itu tergantung gimana cara Kakak mengajarkannya di luar itu nanti. Nah, nanti itulah yang Kakak videokan. Buat dalam waktu 30 menit. Kalau kita ambil durasi lamanya, sebenarnya itu kan pembelajaran itu sekitar 2 kali 35 untuk SD ya Kak ya. Sebenarnya atau TK nanti 2 kali 30 berarti ada 60. Jadi sekarang dipersingkat dengan 30 menit udah mencakup semuanya dari awal sampai nanti di akhir pembelajaran gitu. Ya Kak ya. Baik Pak. Ya Kak Nazri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya nih Kak. Tadi tentang masalah Iya, Kak. pembuat video pembelajaran itu, apakah ada pembelajarannya itu maksudnya ditentukan atau nanti setiap guru bebas melakukan pembelajaran yang bagian mana, praktik yang mana gitu. Terima kasih. Kemudian adakah waktu untuk mengumpulkan video itu berapa lama waktunya? Oke ya. Ya Kak ya, nanti saya coba ini. Kalau untuk materi pembelajarannya Kak, materinya itu bebas. Yang mana menurut Kakak nanti yang lebih bisa diikuti oleh semua siswa, lebih mudah Kakak dalam menyampaikan pembelajaran itu terserah Kakak sebenarnya mengambil itunya, mengambil materinya. Dan kalau untuk jadwal, nanti karena ini di modul 2.1 Kak, di modul 2.1 sepertinya nanti di jadwal 2.1 itu pada bentar Kak ya. Sekitar tanggal 21 Oktober Kak, paling terakhirnya nanti. Jadi nanti tugas-tugas itu juga akan
di-upload nanti di LMS berbentuk video atau berbentuk link YouTube-nya nanti, seperti itulah nantinya. Jadi untuk kegiatan itu jadwalnya di modul 2.1 itu berkemungkinan di minggu ketiga atau di sekitar tanggal 21 Kak. 21 Oktober. Itu batas akhirnya Kak. Ya Kak? Tidak ada lagi? Ya baik, terima kasih Kak. Oke. Oke, kita lanjutkan Kak ya. Jadi untuk kegiatan yang sudah kita jalankan tadi, mungkin kakak-kakak seperti yang saya bilang tadi, saya coba membagikan link Jamboard atau link Figma Jamboard. Nanti kakak tuliskan di sana apa tantangan dan lain sebagainya yang seperti yang sudah disampaikan tadi Kak. Bentar Kak ya, coba dulu, ini karena jaringan. Jadi untuk kegiatan pembuatan video udah bisa dipahami semua ya Kak ya? Itu videonya harus di-share di media sosial atau video utuh mentah gitu Pak? Atau Video linknya mentah atau Google Drive biasanya? Bisa seperti itu Kak, nanti videonya Kakak masukkan ke Drive, setelah itu Kakak kirimkan lewat link drive-nya, bisa. Nanti ada tempatnya tuh Kak di modul 2.1 itu nantinya. Oke Pak, baik Pak. Ini sebentar Kak, ini masih berputar-putar. Sambil menunggu nih karena masalah jaringan mungkin Kak ya. Bentar, Kak. Udah hilang lagi deh. Baik kakak-kakak, mungkin untuk kegiatan kita ini sambil menunggu juga materi kita tadi, biar saya coba buka dulu. Ini Kak ya, saya coba share lagi materinya. Dalam materi orientasi ini,
Nah, ini Kak. Jadi seperti yang udah kita lihat tadi di sini, mungkin bisa kakak-kakak buat nanti. Ini saya lagi men-share juga, mencari juga nih link Jamboardnya, Figma Jamboardnya. Nanti bisa Kak tuliskan di Figma Jamboard nanti Kak masalahnya ini. Apa harapan kita, apa yang mungkin terjadi, dan bagaimana kita mengatasi tantangan yang ada itu. Kalau caranya nanti, kakak udah ada akun Figma ya? Belum? Belum punya. Akun apa Pak? Buat Figma Jamboard. Untuk seperti yang Jamboard biasa Kak, untuk apa? Nanti saya coba sharekan di kolom chat. Nanti kakak tuliskan di situ. Mana lagi? Boleh tak? Udah kita lanjut aja dulu Kak ya. Nanti kalau bisa, ini kayaknya memang karena di jaringan ini nampaknya nih agak susah. Oke Kak, saya coba lanjutkan. Untuk kegiatan ini masih saya coba share screen. Oke, mungkin selanjutnya masih dalam proses sepertinya. Masih Pak. Ini masih hujan lebat di sana Kak ya. Dan di sini pun udah mulai hujan juga nih, udah mulai lebat juga hujannya. Bahaya jaring ini.
Oke Kak, saya lanjut aja dulu mengenai pembelajaran kita ini, karena kalau dilihat karena jaringan sepertinya. Kita lanjut ya Kak ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi mengenai kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkannya. Diharapkan berpartisipasi penuh dan kamera selalu dalam keadaan hidup. Bisa Kak ya? Ini udah kita sepakati tadi di awal. Terus mungkin kita lanjut Kak ke modul tatap maya yang pertama, yaitu modul 1.1. Ini untuk modul 1.1 Kak, refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK, diri guru PJOK. Ini terlalu berat nampaknya nih. Nah ini Kak, seperti yang kutipan dari bahasa Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Kenapa kita diharapkan bisa terus bertanya seperti ini? Mungkin biar apa yang tidak kita ketahui, apa yang belum kita ketahui, bisa kita ketahui pada akhirnya. Bentar Kak ya, ini sambil ya Allah. Oke Kak, saya coba share lagi. Kita coba lihat, kita pelajari bersama. Belum nampak ya Kak ya?
Belum, Kak. Belum. Ini kita tunggu sebentar. Cek, cek. Ya Kak Farid. Maaf Pak, ini jaringan Pak, hilang timbul. Ya ya. Ya maklum kita Kak, kondisi cuaca sekarang nih Kak. Ini pas pula waktu awal orientasi cuacanya kurang bersahabat. Masih nampak Kak? Enggak, belum? Belum Kak. Belum ya? Ini Nah. Udah Kak ya? Sudah, Pak. Di sini oke, yang pertama mungkin kita mengenal refleksi dulu, apa itu refleksi dan mengapa diperlukan refleksi dalam pembelajaran PJOK, Kak. Ada yang bisa mengasih masukan atau pendapatnya? Ada Kak? Apa itu refleksi Kak? Ya Kak? Ayo munculkan aja Kak. Refleksi apa gitu. Silakan. Refleksi itu bercermin. Pencerminan. Berarti itu bercermin kata Kak Wiwin tuh. Ada lagi? Ayo Kak. Bergerak mundur. Bergerak mundur. Berefleksi. Terus masih ada? Ya Kak yang lain yuk. Dimunculkan aja Kak. Apa yang ini? Ayo. Kak Farid silakan. Refleksi itu Pak, seperti kita mengulang kembali kesepakatan yang telah dibuat ataupun bisa kembali mengulang materi yang sebelumnya diajarkan. Oke. Jadi itu refleksi. Kenapa atau mengapa kita harus melakukan refleksi dalam pembelajaran, Kak? Ya, untuk memperbaiki, Pak. Jadi ketika kita bercermin itu kita lihat pantulan diri kita, kayak mana sih yang kurang gitu. Kalau memang kurang agak dimiringkan, agak dimiring ke kanan gitu. Jadi sampai benar-benar pas gitu. Jadi kita harus selalu berefleksi supaya ya yang setiap kita buat itu menjadi pas gitu. Ada lagi kakak-kakak? Silahkan Kak. Nah, Kak Iwin udah. Ya lanjut. Ada lagi Kak? Silakan, waktu kita masih ada, lebih kurang beberapa setengah jam lagi lah, lebih kurang Kak. Ya Kak Winda, silakan. Atau Kak Rian, Kak Nazri. Ya Kak. Kak Febri. Oke. Mungkin
sedikit menambahkan juga ya Kak ya. Tujuan kita melakukan refleksi itu seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Wiwin tadi dan Kak Farid juga, kita melihat atau melihat mundur, kata Kak Farid, kita melihat mundur apa yang sudah kita lakukan kemarin atau apa yang sudah kita lakukan tadi, apakah sudah pas, sudah tepat atau belum. Seperti Kak Wiwin bilang, apakah ini sudah cocok atau belum gitu, atau udah pas nggak kita lakukan. Jadi dalam pembelajaran PJOK refleksi itu penting. Gunanya seperti yang dibilang tadi adalah kita untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang kita berikan, pembelajaran yang kita lakukan sudah tepat atau sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran yang seharusnya kita capai. Jadi itu refleksi itu makanya sangat-sangat dibutuhkan refleksi dalam pembelajaran. Terus Kak ya, ini jaringan nih, masukkan slide berikutnya aja susah. Ini mengapa penting bagi kita, ini udah kita jawab tadi ya Kak ya, mengapa pentingnya refleksi dilakukan, apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Jadi mungkin seperti yang dibilang tadi, ini Kak, saya perlihatkan contohnya Kak ya, dalam tindakan seorang guru. Ini contoh refleksinya Kak. Tindakan seorang guru yang pertama tindakan rutin. Seperti biasa mungkin kita semua yang pertama lakukan mengabsen. So, refleksi tindakan reflektifnya kita lakukan mengabsen dengan cara yang berbeda. Terus menyampaikan materi. Mungkin biasanya kita menyampaikan materi, kita suruh anak lihat buku dan lain sebagainya. Sini tindakan reflektif kita mungkin ke depannya kita menyampaikan materi itu dengan tambahan alat bantu, entah itu fokus dan lain sebagainya. Terus meminta murid berbaris. Yang ketiga, ini tindakan reflektifnya meminta murid tetap dengan berbaris tapi dengan cara yang mengasihkan. Bagaimana cara mereka nanti itu tergantung dari kita Kak. Terus yang keempat, memberikan kalimat instruksi. Jadi biasanya kita melakukan pemberian kalimat ini atau pemberian kalimat refleksi ini, instruksi ini, sebelumnya biasanya kita yuk lakukan itu, tendang bolanya dengan ini dan lain sebagainya. Jadi bisa instruksi itu kita lakukan, tapi mungkin tidak dalam bentuk perintah lagi, tapi dengan bahasa yang berbeda nanti yang bisa kita lakukan. Ya Kak ya. Ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penelitian ilmiah yang berkembang. Yang enam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas dalam mengajar. Terus yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ya kayak itu karakter praktik mengajar reflektif.
Ini kita lanjut. Nah, ini Kak. Sekarang kita coba menganalisis cerita ya Kak ya. Di sini ada kita tampilkan ceritanya. Silahkan dibaca Kak. Di sini saya bacakan juga. Ceritanya itu Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat dan menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, penjelasan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian berperan. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket, sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, ini Kak. Jadi dari cerita Pak Raga ini Kak, kita coba tarik analisis ceritanya. Nah, ini pertanyaannya Kak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar Bapak PJOK oleh kakak-kakak selama ini. Dan yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Ini ada nanti bisa kakak jawab di LMS Kak. Tapi sebelum ini, sebelum kita lanjut dengan materi atau berikutnya Kak, coba kita analisis dulu Kak. Cerita tentang Pak Raga tadi. Bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukannya Kak? Kak, tolong tampilkan ceritanya lagi, mau dibaca ulang. Ceritanya lagi. Oke. Mau di screenshot. Nah, ini Kak. Belum muncul. Belum muncul ya? Oke. Mungkin lagi dengan nih Kak. Nampak Kak ya? Zoom sedikit Kak. Zoom. Oke.
Nampak? Tak nampak Pak. Bisa dibesarkan sedikit Pak. Nah ini. Nampak kan? Udah nampak Pak. Oke. Nah, coba kita analisis dulu Kak. Apa kalau seandainya Kakak di posisi Pak Raga ini, jadi latihan atau cara mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga selama 8 tahun mengajar, bagaimana cara menembak bola dan lain sebagainya. Ini kira-kira menurut Kakak, seperti yang udah pertanyaan tadi, ini praktik mengajar lakukan Pak Raga hubungan dengan praktik mengajar dengan kakak-kakak selama ini. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan? Ya Kak, silakan munculkan pendapatnya. Ya Kak. Bisa Kak? Sebentar ya Pak, dianalisa dulu Pak. Oke. Tunggu Kak ya. Terus tadi pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaannya? Pertanyaannya, saya ulang ya. Pertanyaannya yaitu mana nih? Bentar Kak. Nah ini, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Dan hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Baik Pak, saya mencoba menjawab dari analisis cerita dari Bapak Raga ini ya. Oke, silakan Pak. Saya melihat dari cara Pak Raga ini memberikan materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran supaya tercapai itu, Pak Raga itu sudah menggunakan paradigma baru gitu. Di sini terlihat ketika misalnya Pak Raga meminta anak-anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan, nah seperti itu. Kemudian mereka diminta untuk berperan sebagai sebagai pelatih dan atlet gitu. Mungkin dari sini mereka bisa kayak tutorial gitu ya bersama teman sebayanya, mungkin lebih nyaman gitu. Jadi Bapak Raga itu memberdayakan anak-anak itu sendiri, nah seperti itu. Makanya di sini hasil akhirnya juga anak-anak tersebut tuh berhasil meningkatkan teknik mereka untuk menembak bola gitu.
untuk perbaikannya, reflektifnya itu saya tidak menemukan gitu. Mungkin kalau dari guru PJOK yang sebenarnya mungkin lebih tahu gitu. Tapi itu analisis dari cerita ini, Pak. Oke, Terima terima kasih kasih. Kak Iwin. Yuk, kakak yang lain silakan. Kak Winda, Tunggu loh. tunggu dulu. Oke, saya tunggu. Abang mau ngaji? Ya Kak. Oke, Kak Farid silakan. Sebentar Pak. Ya. Dari pengamatan mengenai analisis cerita Pak Raga ini, untuk dapat mensukseskan tujuan dari pembelajaran tersebut, di awal pembelajaran Pak Raga itu sudah memberikan semacam rangsangan apa materi yang dipelajari, kemudian tujuan dan harapan kepada siswa itu seperti apa, yang mana Pak Raga ini mencoba memberikan rangsangan seperti tadi yang dijelaskan, itu menuliskan di papan tulis, kemudian di lapangannya sudah diberikan tempat ataupun posisi dan target yang akan ditujui ataupun lemparannya nanti. Nah, dalam hal ini siswa di awal dapat mengamati apa yang akan mereka pelajari, dan kemudian di sana siswa juga ditugasi untuk saling berdiskusi dengan sesama rekan sejawat. Di situ mereka akan saling melihat bagaimana mereka cara melakukannya, kemudian ketika saat melakukan apakah teknik yang dilakukan itu benar atau tidak. Di situ akan terlihat nanti kemampuan tiap peserta didik tadi. Nah, untuk itu sebagai guru ataupun refleksinya mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga ini sudah mendekati sudah masuk ke perkembangan zaman saat ini. Jadi untuk refleksinya saya kira mungkin bisa lebih dilakukan dengan keadaan zaman sekarang, bisa melalui menampilkan video pembelajaran, bisa dari YouTube ataupun dengan media gambar. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Farid. Mungkin di sini Kak, ini berhubung waktu kita juga udah cukup ini juga ya Kak ya. Di sini mungkin kalau kita ambil gambaran dari pembelajaran yang dilakukan oleh Raga, ini lebih cenderung ke materi pelatihan mungkin ya Kak ya. Kalau mereka lebih ke hasil dalam pembelajaran itu, tujuan pembelajarannya memang lebih diharapkan siswa itu mampu. Jadi siswa itu memang betul-betul ditargetkan gitu.
Jadi kalau dalam pembelajaran kita sekarang diharapkan itu yang berpusat pada peserta didik tadi ya Kak, sebenarnya. Sebelumnya kita diharapkan memberikan kesempatan kepada peserta didik dulu bagaimana cara mereka melakukan, kita misalnya kita awali dengan gerakan syuting. Kita berikan kesempatan pada mereka dulu bagaimana mereka melakukan syuting itu sebagaimana yang mereka mampu, dan setelah itulah baru kita lakukan nanti refleksi dan umpan balik. Misalnya harus kita perbaiki. Jadi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi diharapkan kalau pembelajaran seperti yang dilihat, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Raga, memang mereka tujuan pembelajaran itu harus tercapai. Dan pada akhirnya dia berhasil meningkatkan teknik oleh anak-anak tadi atau peserta didiknya ya Kak ya. Jadi untuk saat sekarang ini mungkin kita lebih diminta dalam pembelajaran itu memberi kesempatan penuh dulu pada siswa, walaupun nantinya kegiatan yang diberikan atau yang dilakukan oleh siswa itu tetap kita refleksi lagi, kita lakukan perbaikan dan lakukan umpan baliknya nantinya. Jadi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kita diharapkan pembelajaran kita itu bisa bermakna, menyenangkan, berkualitas dan berkesan pada peserta didik. Jadi yang beberapa waktu lalu, mungkin beberapa tahun belakangan kita selama ini belajar atau mengajar memenuhi tuntutan gerak, tapi sekarang kita menuntut siswa itu belajar melalui gerak yang dilakukannya. Jadi dengan gerak yang mereka lakukan, mereka bisa memahami atau bisa belajar dengan gerak itu. Jadi itu yang kita harapkan dalam pembelajaran kita ini Kak. Jadi nantinya selama pembelajaran itu diharapkan siswa atau peserta didik mampu memahami geraknya, belajar melalui geraknya, dan mendapatkan ilmu dan pembelajaran tentang gerak yang mereka lakukan. Jadi dengan kata lain, mereka bisa menikmati pembelajaran PJOK itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, berkesan, bermakna, dan berkualitas. Itu diharapkan ya Kak ya. Oke, mungkin untuk di akhirnya dalam pembelajaran ini, sebelum kita akhiri, walaupun karena waktu kita juga sudah memenuhi mungkin Kak ya, udah sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan. Silahkan kakak-kakak kalau ada pertanyaan lagi atau ada masukan dengan kegiatan kita ini, dan mohon maaf juga mungkin selama kegiatan yang barusan kita lakukan sudah lebih kurang 2 jam pembelajaran, ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan Kak. Pak, kalau Zoom-nya besok bisa dipercepat nggak Pak? Kalau sore kayak gini maklumlah kami mak-mama nih anak-anak risau jadi nggak mendengar apa yang Bapak katakan. Sibuk dengan dia aja. Siap. Oke Kak, mungkin kalau untuk itu nanti kita ini kan Kak ya. Kita tutup dulu ya Kak sebentar Kak ya. Nanti kita lanjutkan di sesi ini di luar. Jadi bentar Kak. Izin tanya Kak. Ya, silakan Kak. Materi-materi yang Bapak sampaikan tadi itu ada di modul atau ada Kak. Nanti Kakak aja LMS-nya. Jadi besok untuk kedepannya lebih sering lah melihat LMS itu. Jadi materi-materi apa yang akan kita pelajari di tatap maya ini
ada semua di sana nantinya tuh Kak. Silakan Oh, nanti gitu. Kakak pelajari, Kakak lihat dulu, pahami dulu materi-materi itu. Jadi Baik. biasanya kita mengejar dulu lah sebelum kita sampaikan di sini. Oke Kak? Oke, baik. Baik, Pak. Saya Terima kasih. ini sebentar ya. Mungkin sebelum kita tutup, silakan bagi kakak-kakak yang bisa mengambil fotonya, dipersilakan Kak. Silakan difoto untuk kegiatan kita ini. Oke. Sebelum kita akhiri, tuh Kak Rian muncul. Tutup dulu Kak dengan doa lah. Ayo, Kak Ketua. Ketua nggak tahu buka agak tuh loh. Buka. Soalnya bukan nggak sama nih dong, nggak dekat rumah nih dong. Kami beda rumah. Pencet aja spasinya lama Kak. Oke. Kalau masih belum nanti dibantu ya Kak Winda ya. Siap. Ini karena hujan nih, jadi jarak memisahkan kami jadinya. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita atau pertemuan kita pada tatap maya kali ini, marilah kita bersyukur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bersyukur, mulai. Selesai. Oke, saya tutup sebentar Kak ya. Nanti jangan keluar dulu sebentar.